Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hadi Kisyanto. Kita akan belajar matematika pada kesempatan kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi program linear. Apa itu program linear? Nah, yang pastinya program linear merupakan ilmu dalam matematika, karena pembelajaran di channel Hadi Kisyanto itu nggak jauh dari matematika. Langsung saja. Deng dong. Oke, program linear nggak jauh. Materi prasyaratnya adalah sistem persamaan linear dua variabel, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu prasyaratnya atau materi sebelumnya adalah persamaan linear dua variabel, yang mana itu merupakan mengenai persamaan garis ya. Oke, saya akan membuat suatu contoh menggunakan software GeoGebra, di mana software ini adalah sangat membantu kita untuk memudahkan menentukan suatu garis ataupun suatu himpunannya. Ya, langsung saja. Misalkan saya memiliki titik A. Oke. Di mana A itu dari negatif ya, dari situ negatif 5 sampai 5. Oke, incrementnya 1. Saya juga punya B juga sama, incrementnya 1. Nah, jadi di situ ada B. Untuk persamaan linear dua variabel itu kan variabelnya X dan Y gitu ya. Kemudian A dan B nya adalah sebagai koefisien yang akan sama dengan C gitu kan. Nah, akan sama dengan C. Ini saya buat C. Incrementnya juga 1. Ini minimumnya saya tambahin dari min 5 ya. Saya perkecil lagi berarti itu. Jadi 50 misalnya. Ini menjadi 100. Oke. Lalu dalam software ini kita tinggal input saja persamaannya. Sebagai contoh, saya akan input AX plus BY sama dengan C gitu. AX plus BY sama dengan C. Nah, maka akan muncul seperti itu. Karena apa? Karena A nya adalah 1, B nya 1, dan C nya 1. Maka akan membentuk persamaan garis seperti itu. X nya di titik 0,1 dan Y nya ada di titik X nya ada di titik 1,0 dan Y nya ada di titik 0,1. Apabila ini saya ubah, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan bergeser. 2X ditambah Y sama dengan 1, dia akan bergeser. Nah, kalau misalkan A nya sama dengan 0, dia akan menjadi Y sama dengan 1, yang mana akan membentuk sebuah garis seperti ini. Jadi GeoGebra ini sangat membantu sekali untuk persamaan garis. Oke. Apabila C nya saya ubah, maka apabila C nya sama dengan 6, dia ada di 6. Nah, cara perhitungannya seperti apa, next time akan saya jelaskan di video yang lain. Ini khusus untuk tutorial di GeoGebra-nya saja. Jadi tinggal kita input saja sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke. Contoh untuk ini untuk persamaan linear ya, dua variabel. Kemudian untuk sistem
sistem persamaan linear dua variabel. Apa bedanya antara persamaan linear dua variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel? Yang membedakan hanyalah pada banyaknya atau pada jumlah persamaannya. Kalau persamaan linear dua variabel itu hanya satu saja. Kalau sistem persamaan linear dua variabel itu terdiri dari dua atau lebih persamaan linear dua variabel. Nah, apabila saya buat persamaan linear dua variabel baru, B ditambah, saya buat koefisien baru aja ya, jadi agar nggak sama dengan yang sudah ada ini. Saya buat D, saya buat lagi E, increment juga 1. Oke, F nya 1, ini saya perbanyak lagi 100. Nah, seperti ini. Lalu saya input persamaan baru, dx ditambah EY sama dengan F. Nah, maka ini akan membentuk garis baru. Dan apabila garis ini saling berpotongan, garis ini berpotongan, maka dia akan memiliki titik potong ya, akan memiliki titik potong yang nantinya akan kita cari. Nah, jadi dari program linear ini tujuannya nanti adalah untuk mencari nilai optimum, baik itu minimum maupun maksimum, menggunakan fungsi objektif yang ada. Tapi sebelum kita jauh masuk ke mencari nilai optimum, kita harus paham ini dulu. Kita harus bisa menentukan himpunan penyelesaian. Oke, kalau persamaan garis, ya ini persamaan itu himpunannya yang ada di garis ini. Tapi kalau misalkan pertidaksamaan, kalau pertidaksamaan itu kan terdiri dari kurang dari, ataupun kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan, maka akan saya buat pertidaksamaannya. Kalau tadi itu persamaannya, sekarang akan saya buat pertidaksamaannya. AX ditambah BY kurang dari C. Nah, maka apabila tanda pertidaksamaan yang menjadi himpunan itu adalah kalau misalkan kurang dari, itu dia di bawah garis atau mendekati ke 0. Oke, himpunannya itu mengarah ke 0. Bagaimana jika negatif salah satu dari koefisiennya A atau B nya? Nah, misalkan seperti ini. Ini saya tarik. Nah, kurang dari, kayak seperti ini ya, bisa diperhatikan. Apabila B nya negatif, A nya negatif, kemudian C nya entah negatif ataupun positif, nah dia bisa berubah-ubah posisinya, entah itu mendekati ke 0 atau di atasnya 0. Lalu bagaimana cara kita menentukan posisi himpunannya? Nah, cara menentukan posisi himpunannya bisa kita tentukan menggunakan misalkan X dan Y nya sama dengan 0. Kalau X dan Y nya sama dengan 0, itu kan 0 kurang dari 3. Betul ya? Kalau 0 kurang dari 3, maka ya posisi himpunannya itu mengarah ke 0. Kalau misalkan dengan tadi 3 sepertinya, kalau misalkan C nya saya ubah, C nya saya geser menjadi negatif, katakanlah negatif 1 lah, jangan jauh-jauh. Oke, negatif 1. Kita misalkan lagi X dan Y nya sama dengan 0.
kita perhatikan pertidaksamaan yang ini, X dan Y nya kurang dari min 1. 0 kurang dari min 1. Betul nggak? Enggak, artinya dia tidak mengarah atau mendekati ke 0, karena dia tidak sesuai, bahwa 0 itu harusnya lebih dari min 1. Jadi dia tidak mengarah ke 0. Contoh yang lain. Nah, ini mau saya ubah menjadi positif atau negatif, dia tetap ada di atas 0. Karena kalau 0 min 0 kurang dari min 1, 0 kurang dari min 1 itu tidak sesuai. Jadi tidak mendekati ke 0 itu posisi himpunannya. B-nya juga sama. Nah, nggak mau posisi bloknya, posisi himpunannya, dia nggak mau mendekati ke 0. Kecuali kalau misalkan saya ubah bentuknya C-nya itu menjadi positif seperti ini, dan kita misalkan ke X dan Y-nya sebagai 0,0. X-nya 0 ya. Y-nya 0, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0 kurang dari 2. Betul nggak? 0 kurang dari 2 betul. Makanya posisi himpunannya itu mendekatkan 0, atau 0 itu termasuk posisi himpunan penyelesaiannya, seperti itu. Oke, lalu saya buat lagi satu pertidaksamaan lagi, di X ditambah EY lebih dari F. Nah, seperti ini. Ini saya geser. Ini juga sama untuk yang D dan Y. Ini posisinya lebih dari, ya kan? Lebih dari. Kalau misalkan positif semua lebih dari, itu letak himpunan penyelesaiannya ada di atas garis atau ada di sebelah kanan garis. Tuh, ini akan ada di sebelah kanan garis atau di sebelah atas garis. Nah, ya kan? Itu karena pada saat kita memisalkan X dan Y nya sama dengan 0, itu 0 lebih dari 4. 0 lebih dari 4 benar nggak? Salah, harusnya 0 kurang dari 4. Nah, karena dia salah, tidak sesuai, maka 0 itu bukan termasuk himpunan penyelesaiannya, makanya dia ke atas. Nah, coba apabila ini saya ubah ke negatif. Nah, negatif 5 ya. Kita coba X dan Y nya disubstitusikan atau dimisalkan 0,0. Berarti 3 kali 0 sama dengan 0 ditambah 5 kali 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0 lebih dari min 5, betul nggak? 0 lebih dari min 5, betul. Ya, artinya 0 merupakan bagian dari himpunan penyelesaiannya. Nah, ini sudah ada dua pertidaksamaan dua variabel ya. Nah, dari sinilah nanti kita bisa melanjutkan lebih jauh ke materi program linear. Seperti apa? Nah, untuk program linear itu biasanya kita disediakan fungsi objektif nanti untuk bisa menentukan nilai optimumnya. Ya, nilai optimum itu nilai minimum atau nilai maksimum. Materi ini sangat sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh misalkan ada sebuah lahan parkir yang luasnya sekian meter persegi, itu dapat dimuat motor sejumlah sekian dan mobil jumlah sekian. Agar keuntungan maksimum yang diperoleh tukang parkir, nah tukang parkir itu mengalokasikan untuk motor berapa, untuk mobil berapa. Jadi nanti keuntungannya maksimum. Dan bisa juga untuk menentukan pengeluaran minimum, seperti itu. Oke, jadi banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk di video ini mungkin saya jelaskan seperti itu dulu untuk materi prasyarat dari program linear, yaitu
pertidaksamaan linear dua variabel. Dan apabila lebih dari satu pertidaksamaan, itu namanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.